Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran Pak Imron. Nah, kali ini kita masuk di pembelajaran 1, tema 2D, subtema 3, hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Tapi sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Pertama, kita baca surat Al-Fatihah. Yang kedua, kita baca doa supaya kita dipermudahkan segala urusan. Dan yang ketiga, kita membaca doa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama, siswa dapat menyebutkan kata-kata tentang lingkungan tempat bermain. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan contoh karya 2 dimensi dan menyebutkan alat menggambar 2 dimensi. Yang ketiga, siswa dapat menentukan ruas garis pada bangun ruang. Yuk kita mulai belajar aja ya anak-anak semuanya. Nah, di sini ada teks cerita nih. Ayo membaca. Nih. Ada Nina, Deli, Tony. Yuk kita baca teks percakapannya. Ini kata Nina. Bermain di taman ini menyenangkan ya. Kata Deli. Benar Nin, ada banyak mainan yang bisa kita gunakan. Kata Tony. Selain itu, tempatnya juga bersih dan asri. Kemudian kata Nina, banyak pepohonan sehingga terasa sejuk. Jadi, kita tidak kepanasan ketika bermain. Kata Deli, oleh karena itu, kita harus menjaga kebersihan dan keindahan taman ini. Kata Tony, tentu saja. Kita harus membuang sampah ke tempat sampah. Kata Nina, kita tidak boleh memetik bunga sembarangan. Kita juga tidak boleh merusak tanaman. Nah, tadi kita sudah membaca teks percakapannya antara Nina, Deli, kemudian Tony. Nah, sekarang ada pertanyaan nih. Bagaimana cara menjaga kebersihan taman bermain? Yuk coba jawab bersama-sama. Jawabannya ada di teks percakapan ini ya. Kira-kira mana nih? Yang mana jawabannya? Nah, ini dia nih. Kita harus membuang sampah ke tempat sampah. Kemudian kita tidak boleh memetik bunga sembarangan. Kita juga tidak boleh merusak tanaman. Nah, jadi jawaban dari pertanyaan bagaimana cara menjaga kebersihan taman bermain, jawabannya adalah ini. Kita harus membuang sampah ke tempatnya. Kita tidak boleh memetik bunga sembarangan. Kita juga tidak boleh merusak tanaman. Nih, sudah Pak Imron buat di bawahnya. Itu ya, jadi jawaban dari pertanyaan ini. Kita lanjut. Ayo mengamati. Carilah kata-kata berikut pada percakapan. Pasangkan dengan arti yang tepat. Nah, tadi kita sudah membaca percakapannya. Kemudian kita disuruh mencari kata-kata yang artinya itu tepat. Nah, di sini sudah ada kata-katanya dan di sini ada arti. Nah, kemudian kita harus memasangkan nih kata-kata ini dengan arti yang tepat. Tadi ada di percakapan yang sudah kita baca, ada kata asri, taman, dan sejuk ya. Tadi sudah kita baca percakapannya. Kira-kira kata asri itu
Arti katanya apa ya? Nih, coba cari. Apakah ini terasa agak dingin, nyaman dan segar? Bukan ya. Coba kalau yang ini. Asri itu artinya indah dan sedap dipandang mata. Benar nggak kira-kira? Iya, benar sekali. Asri artinya indah dan sedap dipandang mata. Kemudian, kata yang kedua, taman. Taman ini artinya apa ya? Apakah yang ini artinya terasa agak dingin, nyaman, dan segar? Bukan ya. Kalau ini adalah arti dari Asri. Kita lihat yang selanjutnya. Taman adalah tempat bermain anak-anak. Benar nggak kira-kira? Iya, benar sekali. Taman adalah tempat bermain anak-anak. Selanjutnya, sejuk. Sejuk ini artinya apa ya? Sejuk artinya terasa agak dingin, nyaman, dan segar. Nih, kita kasih panah. Nah, kita sudah memasangkan kata dengan arti yang tepat nih. Ada kata Asri yang artinya indah dan sedap dipandang mata. Ada kata taman yang artinya tempat bermain anak-anak. Dan ada kata sejuk yang artinya terasa agak dingin, nyaman, dan segar. Kita lanjut ya. Ayo menulis. Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Lalu, ceritakan informasi yang kamu peroleh dari teks. Tempat bermain. Bermain dapat dilakukan di banyak tempat. Kamu bisa bermain di dalam rumah, perkarangan, taman, dan lapangan. Tempat bermain harus bersih dan nyaman. Kamu harus menjaga kebersihan tempat bermain. Salah satu caranya dengan membuang sampah pada tempatnya. Lingkungan yang bersih membuat kesehatan kita terjaga. Nah, sekarang buatlah cerita dengan menjawab pertanyaan berikut. Nih, apa yang sedang dilakukan Nina dan Lani di taman? Pertanyaan kedua, apakah tempat bermain yang digunakan bersih? Dan yang ketiga, bagaimana cara menjaga kebersihan tempat bermain? Nah, kita akan membuat ceritanya nih. Nah, tadi ini ya pertanyaannya. Ada 3 pertanyaan dan kita harus membuat cerita dari 3 pertanyaan tadi. Pertama, apa yang sedang dilakukan Nina dan Lani di taman? Nah, bisa kita buat seperti ini. Nah, Nina dan Lani sedang bermain di taman. Nah, ini dia jawaban dari pertanyaan nomor 1. Kemudian pertanyaan nomor 2, apakah tempat bermain yang digunakan bersih? Tempat bermain di taman sangat bersih. Di sana tidak ada sampah, tanamannya terawat, dan alat bermainnya masih bagus. Nah, itu jawaban nomor 2. Sekarang kita ke nomor 3. Bagaimana cara menjaga kebersihan tempat bermain? Cara menjaga kebersihan tempat bermain yaitu dengan tidak membuang sampah sembarangan. Alat bermain di taman harus dijaga, tidak boleh dirusak. Tanaman yang ada di tempat bermain harus dirawat. Lingkungan yang bersih membuat kesehatan kita terjaga. Itulah jawaban dari pertanyaan nomor 3. Nah, jadi
Kita gabungkan di sini jawabannya dari ketiga pertanyaan tadi membentuk suatu cerita. Coba kita baca nih. Nina dan Lani sedang bermain di taman. Tempat bermain di taman sangat bersih. Di sana tidak ada sampah. Tanamannya terawat dan alat bermainnya masih bagus. Cara menjaga kebersihan tempat bermain yaitu dengan tidak membuang sampah sembarangan. Alat bermain di taman harus dijaga, tidak boleh dirusak. Tanaman yang ada di tempat bermain harus dirawat. Lingkungan yang bersih membuat kesehatan kita terjaga. Nah, itulah cerita yang sudah kita buat. Anak-anak semuanya boleh nih membuat suatu cerita versi kalian sendiri. Ya, kalian coba jawab pertanyaan ketiga pertanyaan ini. Kemudian jawabannya disatukan seperti yang Pak Imron satukan ini. Ya, nggak boleh sama dengan Pak Imron nih. Sekreatif kalian coba menjawab pertanyaannya. Nanti pertanyaan tersebut akan membentuk suatu cerita. Pak Imron tunggu ya. Kirim aja di WA grup kelas 2 nanti. Kita lanjut ya. Ayo berkreasi. Perhatikan tembok di taman bermain. Di tembok terdapat gambar. Nih ada gambarnya nih. Ini ya gambar tembok. Yang mana di tembok tersebut terdapat gambar. Nih ini gambarnya apa? Gambar pemandangan. Gambar tersebut dibuat menggunakan cat. Nah karena dibuat menggunakan cat, jadi berwarna-warni ini gambarnya. Ada warna hijau, biru, orange, ya, dan putih. Gambar di tembok termasuk karya 2 dimensi. Contoh karya 2 dimensi lainnya adalah lukisan. Nah, jadi di sini kita akan belajar tentang karya 2 dimensi. Apa sih karya 2 dimensi itu? Karya 2 dimensi itu adalah suatu karya yang memiliki ukuran panjang dan lebar, ya. Hanya memiliki ukuran panjang dan lebar. Itu namanya karya 2 dimensi. Ini panjangnya dan ini lebarnya. Seperti itu anak-anak semuanya. Atau karya yang memiliki 4 sisi. Mana sisinya? Kita sudah belajar kan tentang sisi. Ini sisi, ini sisi, ini sisi, dan ini sisi. Ada berapa sisi? 1, 2, 3, 4. Ada 4 sisinya ya anak-anak semuanya. Nah, kemudian alat untuk membuat karya 2 dimensi itu apa aja sih? Nah, ini dia alat-alatnya. Yang pertama ada kertas gambar untuk tempat menggambar. Yang kedua ada pensil, penghapus, kemudian penggaris. Nah, ini digunakan untuk membuat sketsa gambar. Selanjutnya ada krayon dan pensil warna. Ini untuk mewarnai gambar agar lebih bagus lagi, lebih indah lagi dilihat. Kemudian yang keempat ada kuas ya, kuas. Kemudian ada cat air nih. Fungsinya untuk apa? Sama seperti krayon dan pensil warna, untuk mewarnai. Nah, tadi kita sudah belajar tentang karya 2 dimensi. Sekarang kita lanjut ya. Ayo mengamati. Di taman ada banyak mainan. Misalnya, seperti pada gambar di samping. Ini dia gambarnya.
bentuk mainan itu menyerupai bentuk kubus. Lihat nih, bentuknya seperti kubus ya. Kubus adalah salah satu bangun ruang. Nih, kita lihat nih kubusnya seperti apa. Nah, ini dia yang namanya kubus. Kubus ini adalah bangun ruang, yang mana di dalam kubus ini ada suatu ruang. Nih, ada suatu ruang. Itu namanya disebut dengan bangun ruang. Nah, sekarang coba kita tandai kubus ini dengan huruf A, B, C, D, E, F, G, dan H. Nih, sudah kita beri tanda di setiap sudut kubus ini, ya, A sampai H. Sekarang kita akan belajar tentang ruas garis. Yang mana ruas garis? Ini ruas garis itu. Bagian terluar ini. Ya, garis-garis warna hitam ini, lihat. Ya, ada garis-garis warna hitam yang bagian terluar ini. Itulah yang dinamakan ruas garis. Kita sudah belajar ya waktu itu tentang ruas garis. Nah, kira-kira berapa ya banyak ruas garis dari kubus ini? Nah, ada yang tahu nggak? Kubus ini tadi adalah bangun ruang. Cara menentukan ruas garis, ya, cara menentukan banyak ruas garis di kubus ini, kita lihat nih huruf yang ada di sudut-sudut ini, ya. Caranya seperti ini. A ke B, atau dari sudut A ke sudut B, ini dihitung satu ruas garis, ya, dihitung satu ruas garis. Dari sudut A ke sudut B dihitung satu ruas garis. Kemudian B ke C, ini satu ruas garis juga. Kemudian C ke D, ini satu ruas garis juga. Kemudian dari A ke D dihitung satu ruas garis juga. Selanjutnya dari sudut E ke F. Nah, ini dihitung juga satu ruas garis ya, dari sini sampai ke sini. Satu ruas garis. Kemudian dari F ke G dihitung satu ruas garis juga. Selanjutnya dari G ke H dihitung satu ruas garis juga nih. Nah, kemudian dari mana lagi? Dari E ke H nih. Dari E ke H dihitung satu ruas garis juga. Selanjutnya dari A nih ke E, ya, dari sudut A ke sudut E dihitung satu ruas garis juga. Yang ini ya tadi ruas garis nih yang Pak Imron tunjuk pakai panah. Selanjutnya sudut B, mana B? Ini ke F. Nah, ke sini satu ruas garis juga. Selanjutnya C ke G, satu ruas garis juga. Dan terakhir D ke H, satu ruas garis juga. Jadi kalau di total ada berapa ruas garis tadi? Ini lihat. Sudah Pak Imron tulis AB 1, BC 2, CD 3, AD 4, EF 5, FG 6, GH 7, EH 8, AE 9, BF 10, CG 11, dan DH 12. Jadi kubus ini memiliki 12 ruas garis. Ya, ingat yang ruas garis itu ini tadi. Dari sudut A ke sudut B ini satu ruas garis dihitung ya, ini. Yang ada garis warna hitam ini, satu ruas garis. Kemudian dari sini juga B ke C, C ke D, A ke D, dan D ke H, dan seterusnya. Seperti itu ya anak-anak semuanya.
Jadi, kubus memiliki 12 ruas garis. Kita lanjut nih. Nah, sekarang ada contoh soal nih. Ya. Ada bangun ruang, tapi bentuknya beda. Sekarang, coba tentukan. Anak-anak semuanya coba tentukan ya, coba jawab contoh soal ini. Berapakah jumlah ruas garis bangun ruang di atas? Nih, ini ada bangun ruangnya. Lihat. Jangan lupa dilihat sudut-sudutnya. A ke B berarti 1 ruas garis ya. Ini yang warna hitam ini. Ruas garisnya. Seperti itu ya anak-anak semuanya. Yuk coba dicari berapa banyak ruas garisnya. Jawabannya dikirim ke WA grup ya. Pak Imran tunggu jawabannya. Nah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai ya. Tadi pertama kita sudah belajar tentang cara menyebutkan kata-kata tentang lingkungan tempat bermain ya. Kemudian tadi juga kita sudah belajar tentang cara menyebutkan contoh karya 2 dimensi dan menyebutkan alat menggambar 2 dimensi ya. Tadi karya 2 dimensi itu kan adalah suatu karya yang memiliki ukuran panjang dan lebar ya, seperti itu. Dan alat menggambarnya adalah ada pensil, kemudian penggaris, mistar, krayon, dan cat air. Selanjutnya, tadi kita juga sudah belajar tentang cara menentukan ruas garis dan cara menjumlahkan ruas garis pada bangun ruang. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya. Kita baca doa dulu yuk sebelum selesai. Kita membaca surat Al-Asr. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.